Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Kita baca dulu ya soalnya. Konjungsi yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Nah, untuk mengerjakan soal ini, teman-teman memang harus mengecek penggunaan konjungsi pada opsi jawaban di setiap kalimat. Untuk soal nomor 11, konjungsi yang tidak tepat adalah konjungsi oleh karena itu pada kalimat kelima. Karena konjungsi tersebut tidak menghubungkan antar kalimat, jadi dapat dihilangkan saja. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 11 adalah opsi ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Kita baca dulu ya soalnya. Kalimat di bawah ini mempunyai pola dasar yang sama dengan kalimat. Oke, kita baca dulu ya kalimatnya. Jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga negara yang secara tegas diatur di dalamnya harus mendapatkan penghormatan setinggi-tingginya. Nah, kalimat ini memiliki pola dasar SPO dengan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi warga negara secara tegas diatur di dalamnya sebagai subjek, harus mendapatkan sebagai predikat, dan penghormatan setinggi-tingginya sebagai objek. Nah, opsi jawaban yang memiliki pola dasar yang sama dengan kalimat tersebut adalah ya, opsi ketiga, yaitu pengacara itu membela kliennya. Dengan pengacara itu sebagai subjek, membela sebagai predikat, dan kliennya sebagai objek. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 12 adalah opsi ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Kita baca dulu ya soalnya. Kalimat pada paragraf di bawah ini yang sesuai dengan kaidah PUEBI adalah, oke, kita cek dari opsi pertama. Pada kalimat pertama terdapat kesalahan penulisan huruf kapital, yaitu pada frasa perguruan tinggi. Karena tidak diikuti nama instansi, jadi frasa perguruan tinggi cukup ditulis dengan huruf kecil. Opsi kedua, terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma pada konjungsi sebelum asalkan. Seharusnya tanda koma tersebut dihilangkan karena konjungsi asalkan merupakan konjungsi setara. Opsi ketiga, di situ juga terdapat kesalahan penulisan tanda koma. Seharusnya tanda koma tersebut ditulis setelah konjungsi namun, karena konjungsi namun merupakan konjungsi antar kalimat. Opsi keempat, di situ juga terdapat kesalahan penulisan tanda baca koma pada konjungsi sebelum dan. Seharusnya tanda koma tersebut dihilangkan karena konjungsi dan merupakan konjungsi setara. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat yang sudah sesuai dengan PUEBI adalah kalimat kelima pada opsi kelima. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 13 adalah opsi kelima. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 14. Kita baca dulu ya soalnya. Olive bermain bola kemarin. Jika kalimat tersebut diberi perluasan subjek, maka kalimat majemuk bertingkat yang terbentuk adalah. Nah, maksud dari perluasan subjek adalah terjadi penggantian atau penambahan frasa pada subjeknya. Oke, kita cek dari opsi pertama. Wanita berambut lurus itu bermain bola kemarin. Nah, ini jawabannya benar ya teman-teman. Karena di situ subjeknya diberi perluasan dengan mengganti subjek Olive dengan wanita berambut lurus itu. Tapi coba kita cek opsi kedua, ketiga, dan keempat. Opsi kedua itu salah ya, karena di situ terjadi perluasan objek, bukan subjek. Opsi ketiga itu juga salah ya, karena di situ terjadi perluasan keterangan. Opsi keempat itu juga salah ya teman-teman, karena di situ terdapat perluasan objek dan keterangan. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 14 adalah opsi pertama. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Kita baca dulu ya soalnya. Kalimat di bawah ini yang merupakan ragam bahasa baku adalah, oke, kita cek dari opsi pertama. Di Eropa dan AS terdapat banyak kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan. Nah, itu salah ya teman-teman, karena kalimat ini tidak memiliki subjek. Seharusnya preposisi di pada kalimat tersebut dihilangkan. Opsi kedua, di wilayah kami setiap malam mengadakan koordinasi keamanan. Nah, itu juga salah ya teman-teman, karena kalimat ini juga tidak memiliki subjek. Seharusnya preposisi di pada kalimat tersebut dihilangkan. Opsi ketiga,
Bagi yang belum mendaftarkan diri, diharap menghubungi bagian personalia. Nah, ini kalimat sudah tepat ya teman-teman, karena memiliki unsur-unsur kalimat yang lengkap, yaitu SPO. Tapi coba kita cek opsi keempat dan kelima. Opsi keempat, di desa yang terletak di pinggir sungai itu setiap tahun dilanda banjir. Dan ini salah ya teman-teman, karena kalimat ini juga tidak memiliki subjek. Seharusnya preposisi di pada kalimat tersebut dihilangkan. Preposisi di sebelum kata desa. Opsi kelima, dalam pemeriksaan itu menyimpulkan bahwa pembunuhan sadis tidak selalu berhubungan dengan kelainan jiwa. Dan ini juga salah ya teman-teman, karena kalimat ini tidak memiliki subjek. Seharusnya preposisi dalam pada kalimat tersebut dihilangkan. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 15 adalah opsi ketiga. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Kita baca dulu ya soalnya. Perhatikan dua kalimat berikut. Kakak belajar hingga larut malam. Kakak sedang demam. Penggabungan dua kalimat berikut agar membentuk sebuah kalimat majemuk bertingkat yang tepat adalah. Nah teman-teman, dua kalimat tersebut dapat digabungkan dengan konjungsi pertentangan, yaitu meskipun. Maka jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah opsi kedua, yaitu kakak belajar hingga larut malam meskipun sedang demam. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 16 adalah opsi kedua. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Kita baca dulu ya soalnya. Manakah kalimat berikut yang tidak efektif? Jawaban dari soal nomor 17 adalah opsi keempat, yaitu karena permasalahan itu cukup pelik, menuntut penyelesaian secara interdisiplin. Salah satu ciri kalimat efektif adalah struktur kalimat harus mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Kalimat tersebut terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan konjungsi sebab, yaitu karena. Ketika digabungkan, anak kalimat diletakkan sebelum induk kalimat sehingga penggunaan tanda koma untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat sudah tepat. Akan tetapi, subjek seharusnya diletakkan di induk kalimat sehingga jelas subjek kalimatnya. Kalimat tersebut seharusnya, karena cukup pelik, permasalahan itu menuntut penyelesaian secara interdisiplin agar menjadi kalimat yang efektif. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 17 adalah opsi keempat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 18. Kita baca dulu ya soalnya. Pernyataan yang benar mengenai penulisan kata-kata di bawah ini adalah 1. Analisa, 2. Indera, 3. Realitas. Nah, untuk kata nomor 1, analisa itu belum benar ya teman-teman. Kata baku dari analisa adalah analisis. Untuk kata nomor 2, indera, itu juga belum benar ya teman-teman. Kata baku dari kata indera adalah indra. Dan untuk kata nomor 3, realitas, itu sudah benar ya. Katanya sudah baku. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 adalah ya, opsi ketiga, yaitu penulisan kata analisa tidak tepat karena kata tersebut merupakan kata tidak baku. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 19. Kita baca dulu ya soalnya. Manakah kalimat yang sesuai dengan kaidah kalimat langsung? Coba kita cek dari opsi pertama. Aku ingin pulang, kata Ani. Dan ini salah ya teman-teman. Seharusnya setelah kata pulang bukan tanda baca titik, melainkan tanda baca koma. Opsi kedua, Ani mengatakan bahwa ia ingin pulang. Dan ini juga salah ya teman-teman, karena kalimat itu bukan kalimat langsung, melainkan kalimat tidak langsung. Opsi ketiga, pertandingannya seru sekali, seru Adi semangat. Nah ini juga salah ya teman-teman. Seharusnya setelah kata sekali, bukan tanda baca titik, melainkan tanda baca koma. Dan kata seru seharusnya memakai huruf kecil. Opsi keempat, aku ingat Bu Karla pernah bilang kalau kata izin itu enggak baku, terang Rina. Nah ini juga salah ya teman-teman. Seharusnya tanda petik yang mengapit kata izin bukan tanda petik 2, melainkan tanda petik 1. Karena berada di dalam sebuah kalimat langsung. Opsi kelima, Ajeng berkata, sebentar lagi SBMPTN, aku harus belajar dengan giat. Nah ini jawabannya tepat ya teman-teman. Oke, jadi jelas ya bahwa jawaban dari soal nomor 19 adalah opsi kelima.
Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Kita baca dulu ya soalnya. Perbaikan kalimat yang bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah... Oke, kita baca dulu ya kalimatnya. Para penduduk semua sangat khawatir akan masa depan mereka sekalian. Dan teman-teman, kita dapat melihat jika kalimat tersebut tidak efektif ya. Kata yang membuat kalimat tersebut tidak efektif adalah kata semua dan kata sekalian. Maka agar efektif, kata tersebut harus dihilangkan. Jadi perbaikan pada kalimat tersebut adalah para penduduk sangat khawatir akan masa depan mereka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah ya, opsi ketiga. Oke teman-teman, begitu ya pembahasan latihan soal pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kekurangan. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.